mengambil gaji sesuai UMK. Karena gaji pokok ASN P3K itu ada yang di bawah UMK. Justru beresiko. Nah ini menurut saya apa ya, mencantumkan dua opsi ini nonsen untuk UMK. Kita akan bertahan di gaji non ASN, sementara perlu saya sampaikan, nanti saya share datanya, sudah mendata walaupun di PKN lebih lengkap. Itu kawan-kawan itu ada yang 300.000, di daerah saya ada yang 200.000, 20.000. Bayangkan ketika transisi ini, transisi dari paruh waktu ke penuh waktu tidak ada deadline-nya, maka kita akan bertahan menjadi ASN yang nggak kebeli bakso-bakso acan, bahaya. Ini memang bukan ranah PKN, tapi kami mohon ini sebagai masukan. Jadi ada transisi dari paruh waktu ke penuh waktu. Dan satu, saya menyimak apa yang disampaikan Prof. Judan. Kalau daerahnya ada anggaran, nih saya sebentar ya kawan-kawan, ini momen pertemuan ini sangat istimewa sehingga ada tambahan waktu nih. Saya menyimak raker Komisi 2 dengan seluruh gubernur dan juga Mendagri saat itu. Dari 546 daerah itu, yang kuat itu 26 daerah, yang sedang 27, yang lemah 493 kapasitas fiskal. Nah, ketika ini diserahkan ke daerah, saya punya proyeksi. Saya kerja di Bapeda, Badan Perencanaan. Ada proyeksi PAD. Ini seluruh daerah ini sekarang sedang disuapi oleh pusat sebetulnya melalui dana transfer. Tapi ketika ada narasi yang dilempar bahwa nanti ketika daerahnya kuat secara anggaran nanti penuh waktu, ini sangat pesimis karena otonomi daerah ini sebetulnya harusnya berhasil dari sisi mendongkrak PAD. Tapi apakah pemerintah pusat punya instrumen untuk menyelamatkan kita dengan penaikan PAD? Misalkan Anda harus naik 100%, 200%. Ini nggak mungkin terbiayai. Kemudian kenapa saya selalu meminta ke pusat supaya, karena daerah ini hidup dari dana transfer, supaya ada semacam earmark untuk kita yang R2 R3. Karena ASN ini Bapak Ibu yang di BKN pasti sepakat kita digaji dari DAU ya. Ini karena kondisinya transisi dan memang sangat masif harus diselamatkan, sehingga mengambil opsi penggajian ini. Tidak mungkin, ini pesan kami dari aliansi, saya ditunjuk Bang Faisal kawan-kawan juru bicara di aliansi R2 R3, sesuatu yang tidak mungkin ketika dilempar ke daerah. Kami hanya ingin kita ini bisa selamat ketika negara memandang kita sebagai prioritas. Ketika kita nggak jadi prioritas, sebetulnya sampai 2 periode kepemimpinan, 3 pun tidak akan. Ini kaitannya dengan fiskal menurut saya. Kuncinya dengan fiskal. Saya sama sekali ke BKN itu tidak pernah ada pemikiran ada amal administrasi lain-lain. Ini percepatannya sangat luar biasa, saya apresiasi karena dia sebagai lembaga pelaksana teknis. Tapi ada yang harus dilakukan lintas koordinasi, lintas sektoral, lintas kementerian lembaga. Posisi kami ini pegawai honorer Pak, nggak mungkin bisa mendiskusikan dalam ranah kebijakan fiskal yang makro. Padahal kami juga ingin sebetulnya hadir di sana. Ini yang disampaikan oleh negara ini sebetulnya bukan lucu ya. Saya melihatnya ini aneh sebetulnya. Dilempar ke daerah dalam posisi rasio kemandirian daerahnya lemah, kapasitas fiskalnya 90% berada di posisi lemah. Dari mana optimis itu muncul? Bisa penuh waktu ketika daerah sudah ada anggaran. Ini sangat tidak mungkin. Mohon disampaikan ke Prof. Judan ya. Sedikit karena belum adanya daerah itu,